Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta stafnya, pelaksana tugas Kepala Desa yang sekarang sedang tugas. Yang saya hormati Bapak Ketua PPD beserta anggotanya. Yang saya hormati Ketua beserta anggota Panitia Pilkades, dan tidak lupa kepada para sesepuh, bini sepuh, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyampaian visi misi calon kepala desa masa bakti 2020-2026. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah SWT melalui ajaran-ajaran agama Islam. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada Panitia Pilkades yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan visi misi selaku calon kepala desa. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para hadirin yang berkenan berhadir untuk mengikuti acara pada hari ini. Tentu bagi kompetitor saya, Pak Calkades, Pak Sugianto, dan kawan-kawan, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya memperkenalkan, menyampaikan paparan sekilas tentang visi misi saya sebagai calon kepala desa apabila saya diberikan nanti kelak amanah tentu oleh Allah SWT dan masyarakat untuk memimpin jalannya roda pemerintahan desa ini pada periode 6 tahun mendatang. Adapun visi sebagai calon adalah terwujudnya masyarakat desa yang tentram, maju, makmur, dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tadi tentunya kita membawa misi. Karena visi itu adalah sebuah angan-angan besar, di mana tentu visi tadi adalah hal yang patut kita ambil atau kita cari. Bagaimana cara tentram, bagaimana cara maju, bagaimana cara makmur, cara sejahtera, dan tentu berkeadilan. Disitulah misi menjawab visi tadi. Adapun visi tadi diejawantakan di dalam misi. Yang pertama tentu melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa yang baik sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD desa, ya kan? Karena desa tentu mempunyai program-program yang baik yang telah dilaksanakan dan yang belum, agar itu bisa dilanjutkan. Tentu dengan sebuah monitoring evaluasi dari kita semua perangkat desa. Yang kedua tentu memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai rasa tentram, kemajuan dan kemakmuran. Tentu ada pemberdayaan potensi-potensi masyarakat, baik pertama SDM-nya, baik sumber daya alamnya, dan tentu untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ketika dua dipadukan, SDM dan SDA, tentu ada pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang harus dibangun dalam rangka pemberdayaan potensi tadi. Yang ketiga ada menciptakan kondisi masyarakat aman, tertib, guyup, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan pada prinsip-prinsip tentunya. Karena untuk mencapai rasa keadilan dan kemakmuran, kesejahteraan, tentu kita harus menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyup, dan rukun tadi dalam perilaku kehidupan.
dengan memegang 3 prinsip. Pertama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, nrimo ing pandum. Saya kira 3 falsafah ini masyarakat nanti akan paham, karena bagaimanapun kita akan bekerja tidak ingin mendapatkan pamrih, tidak ingin rame-rame, gembar-gembor, dan kami akan menerima apa adanya. Yang keempat adalah optimalisasi. Ini masih dalam rangka misi tadi untuk menjawab visi yang sangat bagus, mencapai masyarakat tentram, maju, makmur, sejahtera, dan berkeadilan tentunya. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa yang keempat, yaitu melalui penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahnya harus transparan, bisa diaudit, bisa dipertanggungjawabkan. Ada markup, harus kita pantengin, kita koreksi, dan lain sebagainya. Keduanya tentu untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintah, tentu pelayanan kepada masyarakat yang prima, cepat, tepat, dan benar. Jikalau nanti bertele-tele, lawannya adalah saya, pemimpin. Di mana ada bottleneck, ada di mana ada sumbatan-sumbatan itu, siapa? Itu nanti saya bertanggung jawab untuk agar cepat, tepat, dan benar. Yang ketiga, untuk mencapai optimalisasi tentu ada pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Tadi ada melanjutkan program-program, itu harus disambungkan yang baik. Contoh, pengaspalan setengah, mungkin nggak bisa ini nggak dilanjutkan. Ini tetap harus dilanjutkan agar nggak mangkrak, gitu loh. Diteruskan. Ada irigasi yang masih setengah, ya diteruskan. Seperti itu. Dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat. Tentu harus kita tingkatkan. Partisipasi masyarakatnya, siapa yang mau ikut, ayo. Dengan suatu syarat prasyarat tentunya. Dan gotong royong. Apa yang perlu digotong royong? Pembangunan infrastruktur desa, RT, RW, dan sebagainya. Yang keempat tentu untuk menjawab optimalisasi penyelenggaraan pemerintah, maju nih desa, gumantung margo guyub rukun, makarya podo-podo. Ya, jadi guyub, semua harus bersatu. Ya, bersatu dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah. Saling mengingatkan. Itu, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, karena waktu juga sudah mulai habis ya kan, karena dapatnya cuma 5 menit untuk menyampaikan visi misi ini. Mengakhiri paparan singkat tentang visi misi saya ini, perkenankan saya mengutip sebuah filosofi kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Kalau di depan itu kita mengasih contoh, ya, kita yang di depan kita harus mau memberikan contoh. Ing madya mangun karso, tentu kita sebagai masyarakat harus mempunyai rasa tutburi handayani. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon doa dan restu serta dukungan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian hadirin, khususnya masyarakat desa. Pada umumnya kira-kira saya diberi kesempatan untuk mewujudkan visi misi tadi serta mewujudkan aspirasi masyarakat desa. Dan apabila saya diberi kesempatan untuk memimpin jalannya pemerintah ke depan, insya Allah saya akan melaksanakan dengan penuh amanah dan penuh tanggung jawab. Demikian paparan singkat tentang visi misi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, perkenankan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saderengipun kula akhiri, kula suwun dumateng panjenengan sedaya ampun kesupen bilih minjang dinten Sabtu Kliwon tanggal 6 April 2020 ini,
kula nyuwun dukungan panjenengan sedaya supados dukeni tempat pemungutan suara Pilkades kanthi nyoblos tanda gambar angka satunggal. Nami kula Jumali matur sembah nuwun, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.